Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Mahmudah M. Hum selaku pembimbing 1 saya, yang terhormat Bapak Faisal SSM Hum selaku pembimbing 2 saya, yang terhormat Ibu Nancy Lianti SPD M. Hum selaku penguji 1 saya, dan yang terhormat Ibu Hajra SS MPD selaku penguji 2 saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kami semua masih diberi umur yang panjang dan kesehatan sampai saat ini. Dan tak lupa pula kita hanturkan salam dan sholawat atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang menyelamatkan kita dari alam kebodohan ke alam yang lebih baik seperti saat ini. Perkenalkan, saya Rizka Aprilia, mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2016. Baik, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kolonialisme pada Novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate dalam pembentukan identitas budaya Indonesia, kajian postkolonial Homi Bhabha. Baik, saya akan memulai dari latar belakang penilaian saya, yaitu sastra sebagai karya manusia memberikan hiburan dan edukasi. Karena itu sastra erat hubungannya dengan keindahan maupun nilai-nilai budaya, sosial, dan nilai-nilai ajaran hidup lainnya. Seseorang dapat mengetahui nilai-nilai hidup, susunan adat istiadat, ataupun suatu keyakinan dan pandangan hidup orang lain atau masyarakat melalui karya sastra. Karya sastra yang hadir sebagai media penyalur ekspresi pengarang terhadap peristiwa yang terjadi pada lingkungannya ataupun pada masyarakat sekitarnya. Sejarah kolonialisme, yaitu pertama, pengaruh kolonialisme banyak dimuat dalam karya sastra yang menceritakan peristiwa penjajahan. Kehadiran wacana kolonialisme yakni satu, untuk membongkar konstruksi kolonial yang telah menindas kaum-kaum yang dimarginalkan. Bentuk-bentuk wacana ini tersebar di sekitar kehidupan sehari-hari. Kolonialisme tidak hanya berkaitan dengan peristiwa saat penjajahan saja, tetapi juga bagaimana dampak dan efek yang ditimbulkan dari proses tersebut. Kolonialisme juga tidak berhenti setelah suatu negara telah memperoleh kemerdekaannya. Proses tersebut tetap berlangsung hingga saat ini. Pada penelitian sastra harus ada kesesuaian antara objek material dan objek formalnya. Karya sastra merupakan objek material, sedangkan teori sastra yang digunakan sebagai pembedah adalah objek formalnya. Oleh karena itu, novel yang akan dianalisis harus sesuai dengan teori yang akan digunakan dalam membedah objek material. Dengan demikian, peneliti memilih teori postkolonial Homi Bhabha untuk menganalisis novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate tersebut. Dalam novel Nyai Kedasi, tidak hanya perjuangan perempuan yang dibahas pada alur cerita novel tersebut, tetapi terdapat makna terselubung dalam novel, yakni budaya barat yang mampu mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pembentukan budaya dan identitas, sehingga peneliti tidak menggunakan tinjauan postkolonialisme gaya terspivak ataupun postkolonialisme Edward Said. Nah, teori postkolonial Homi Bhabha tersebut mengungkapkan bagaimana penguasaan kolonial barat yang masuk ke dalam suatu wilayah tertentu sehingga berpengaruh terhadap pembentukan identitas masyarakat pada wilayah jajahannya tersebut. Alasan tersebut mendorong peneliti untuk memilih tinjauan postkolonial Homi Bhabha untuk mengungkap bagaimana pengaruh budaya barat yang masuk ke Indonesia dalam novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate.
Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji bagaimana bentuk postkolonialis terhadap pembentukan identitas bangsa Indonesia secara detail, dengan fokus penelitian hibriditas, mimikri, dan ambivalensi dalam novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate. Oleh sebab itu, pentingnya penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang proses dan pengaruh kolonialisme Barat terhadap identitas bangsa Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana bentuk hibriditas dalam pembentukan identitas budaya Indonesia pada novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate. Yang kedua, bagaimana bentuk mimikri dalam pembentukan identitas budaya Indonesia pada novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate. Dan yang ketiga yaitu bagaimana bentuk ambivalensi dalam pembentukan identitas budaya Indonesia pada novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, satu, mengungkap bentuk hibriditas dalam Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu pertama, mengungkap bentuk hibriditas pembentukan identitas budaya Indonesia pada novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate. Yang kedua yaitu mengungkap bentuk mimikri dalam pembentukan identitas budaya Indonesia pada novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate. Yang ketiga yaitu mengungkap bentuk ambivalensi dalam pembentukan identitas budaya Indonesia pada novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji bagaimana bentuk postkolonialis terhadap pembentukan identitas bangsa Indonesia secara detail, dengan fokus penelitian hibriditas, mimikri, dan ambivalensi dalam novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate. Oleh sebab itu, pentingnya penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang proses dan pengaruh kolonialisme Barat terhadap identitas bangsa Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana bentuk hibriditas dalam pembentukan identitas budaya Indonesia pada novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate. Yang kedua, bagaimana bentuk mimikri dalam pembentukan identitas budaya Indonesia pada novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate. Dan yang ketiga yaitu bagaimana bentuk ambivalensi dalam pembentukan identitas budaya Indonesia pada novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu pertama, mengungkap bentuk hibriditas pembentukan identitas budaya Indonesia pada novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate. Yang kedua yaitu mengungkap bentuk mimikri dalam pembentukan identitas budaya Indonesia pada novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate. Yang ketiga yaitu mengungkap bentuk ambivalensi dalam pembentukan identitas budaya Indonesia pada novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate. Selanjutnya saya akan menjelaskan kerangka konsep dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori postkolonial, dengan lebih spesifik teori postkolonial Homi Bhabha. Teori postkolonial digunakan peneliti untuk menganalisis dan mengungkap pengaruh Barat terhadap pembentukan identitas budaya Indonesia pada saat masa penjajahan yang dampaknya masih berlangsung hingga saat ini. Sebagai negara bekas jajahan, Indonesia tidak begitu saja melepaskan pengaruh budaya Barat, karena kaum elit masa itu selalu ingin mengikuti kultur sosial, budaya, ekonomi, hingga pendidikan kaum Barat agar dapat menyetarai kaum penjajah tersebut. Namun, hasil dari peniruan bangsa Indonesia tidak sama persis dan tidak semua berhasil. Oleh karena itu,
penelitian ini menggunakan objek material yaitu 3 konsep dari Baba, antara lain hibriditas, mimikri, dan ambivalensi. Adapun sumber data yang digunakan adalah novel yang berjudul Nyai Kedasi karya Imperial Jate. Selanjutnya, peneliti akan mengidentifikasi bagaimana pengaruh hibriditas, mimikri, dan ambivalensi pada budaya Indonesia yang terpengaruh oleh budaya Barat dalam novel Nyai Kedasi. Pada bab selanjutnya, hasil analisis data yaitu pertama menguraikan hasil analisis data yang berhubungan dengan rumusan masalah pada bab sebelumnya, yakni pengaruh hibriditas, mimikri, dan ambivalensi dalam pembentukan identitas budaya Indonesia pada novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate. Hasil analisis data yang pertama yaitu 1. Bentuk hibriditas dalam pembentukan identitas budaya Indonesia pada novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate. Tokoh utama dalam novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate tersebut adalah seorang janda yang berprofesi sebagai pedagang kain batik di pasar dengan cara berkeliling pasar serta menggendong dagangannya. Tokoh Nyai Kedasi mampu membiayai kehidupannya sendiri. Tokoh Nyai Kedasi juga sangat mengutamakan penampilannya dalam berpakaian dan berhias. Selain itu, beberapa tokoh dalam novel tersebut menunjukkan budaya berpakaian, cara berbicara, dan tingkah laku layaknya meniru budaya bangsa Barat. Dalam novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate terdapat beberapa kutipan yang mengandung hibriditas. Nah, hal tersebut yang menjadikan acuan peneliti untuk mengungkap unsur hibriditas dalam novel Nyai Kedasi. Antara lain contoh sebagai berikut. Teksnya yaitu beberapa pedagang yang tak mempunyai lapak tampak menggelar dagangannya di sisi jalan. Pembeli berlalu lalang hingga tampak berdesakan. Dengan seorang jongos, aku membawa puluhan kain batik Pekalongan untuk dikirim ke pelangganku. Pada kutipan halaman 6 novel Nyai Kedasi diceritakan bahwa bermulanya perdagangan di Indonesia terbentuk akibat datangnya bangsa asing yang datang ke Indonesia seperti Arab, India, Cina, dan juga bangsa Barat. Selain bangsa Barat datang ke Indonesia untuk menjajah, bangsa Barat juga melakukan perdagangan barang dalam negeri maupun mancanegara. Hal tersebut membentuk budaya perdagangan dalam masyarakat Indonesia yang awalnya hanya bercocok tanam saja. Untuk mendapatkan uang atau upah, masyarakat Indonesia mulai melakukan perdagangan. Hal tersebut tercantum pula pada kutipan novel seperti yang saya jelaskan tadi. Contoh, seperti petani hasil alam di perkebunan dan bercocok tanam mulai diperdagangkan. Begitu pula dengan nelayan, peternak, dan pengrajin yang hasilnya pengaruh perdagangan masuk ke Indonesia dan tidak menimbulkan efek negatif. Selanjutnya, hibriditas budaya tersebut dianggap tidak merugikan masyarakat dan masih diterapkan hingga saat ini. Yang kedua yaitu hasil dan pembahasan bentuk mimikri dalam pembentukan identitas budaya Indonesia pada novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate. Kaum pribumi pada masa penjajahan Belanda banyak yang berambisi untuk menjadi seorang Belanda dalam segi penampilan, bahasa, pendidikan, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Peniruan tersebut terjadi akibat kaum superior yang selalu menganggap lemah kaum inferior, sehingga kaum pribumi ingin merasa dirinya lebih dominan dan memiliki kekuasaan dari kaum terjajah. Namun
Peniruan tersebut tidak sepenuhnya sama karena tergeser kemurnian sehingga para kaum penjajah memandang hal tersebut aneh, tidak pantas dan menyebutnya sebagai mockery atau mimikri. Adapun contoh kutipan novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate yang tergolong mimikri adalah sebagai berikut. Tapi deretan pedati terkadang begitu membuatku kepayan. Aku terpaksa harus berjalan pelan-pelan lalu menyelinap di antara ruang-ruang kosong hingga melompati kotoran kerbau yang Baunya begitu menyengat di sepanjang jalan ini. Aku segera mencapai stasiun dan menaiki kereta ajaib. Itulah yang paling aku sukai. Tokoh Nyai Kedasi dalam kutipan novel tersebut mencerminkan kebiasaan masyarakat pribumi dahulu yang menggunakan pedati sebagai alat transportasi telah tergantikan dengan tram atau kereta listrik, yaitu alat transportasi modern yang biasanya digunakan oleh bangsa Eropa. Selain itu, teknisi dan pengemudi tram pada masa kolonial didominasi oleh orang Belanda karena teknologi pada mesin tram berasal dari Eropa, sehingga belum banyak masyarakat pribumi yang dapat mengendalikan dan memperbaiki tram ketika terjadi kerusakan. Selain itu, pada kutipan tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia selalu mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti kebiasaan warga bangsa Eropa. Kebiasaan tersebut berlangsung hingga saat ini. Contohnya, pada kendaraan masyarakat kelas atas di Indonesia selalu mengikuti perubahan pada kendaraan masyarakat kelas atas di Indonesia yang selalu mengikuti perubahan gaya pada waktu ke waktu. Perusahaan mobil-mobil tertentu mengeluarkan model baru, maka masyarakat kelas elit di Indonesia selalu berusaha dan berlomba-lomba untuk mendapatkan mobil tersebut untuk melakukan persaingan. Kebudayaan asing tidak sepenuhnya mampu merubah keaslian budaya Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan memaparkan bentuk ambivalensi dalam pembentukan identitas budaya Indonesia. Salah satu contoh teks yaitu, aku memang tak pernah membiarkan dandananku sembarangan, sebab aku takut terlihat tua seperti Mbok Min. Beberapa jamu tradisional habis ku minum setiap harinya. Aku selalu membeli bunga melati untuk sekedar kukunya mentah-mentah. Konon khasiatnya akan mengencangkan dan menghaluskan kulit wajah. Aku ingin selalu cantik. Begitulah kutipan novel Nyai Kedasi pada halaman 5. Tokoh Nyai Kedasi dalam novel Nyai Kedasi tidak pernah membiarkan penampilannya jelek seperti yang disebutkan dalam kutipan novel tersebut. Ia selalu menambahkan gincu, bedak, dan Nyai Kedasi selalu menambahkan gincu dan bedak bila dandanannya luntur. Selain menggunakan gincu, bedak, dan parfum yang berasal dari Eropa untuk menunjang penampilannya, Nyai Kedasi selalu meminum ramuan jamu khas Indonesia untuk membuat dirinya terlihat awet muda. Perpaduan dua budaya tanpa menghilangkan keaslian budaya Indonesia yang dilakukan oleh Nyai Kedasi masih diterapkan oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini. Saat ini mulai beredar berbagai macam produk make up atau skincare dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Namun, Indonesia tidak mematikan produk ramuan jamu kecantikan khas Indonesia tersebut yang masih terjaga eksistensinya hingga saat ini. Bahkan saat ini, orang Indonesia mulai membuat produk kecantikan yang berbasis internasional yang bahannya berasal dari ramuan tumbuhan jamu khas Indonesia. Sehingga hal tersebut menjadi identitas dari bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu pembahasan. Bentuk hibriditas dalam novel Nyai Kedasi tampak pada beberapa tokoh dalam novel yang mampu menyesuaikan kebiasaannya,
sikap, perilaku, ide, dan pikiran mereka sebagai pribumi dari pengaruh kekuasaan kaum Barat. Meski bangsa Barat telah melakukan kolonialisme dan imperialisme dengan menguasai wilayah sebagai tujuan politis, ekonomi, dan landasan ideologis yang menyebabkan pengaruh terhadap mental psikologis bangsa jajahan, namun masyarakat pribumi pada saat itu masih dapat mengendalikan dirinya sebagai pribadi yang memegang teguh kebudayaan dan tingkah laku sebagai masyarakat Indonesia. Walaupun terjadi percampuran antar budaya, namun masyarakat pribumi tidak pernah melepaskan identitasnya sebagai pribumi, sehingga terciptalah hibriditas antara budaya tersebut yang masih dapat dibedakan dengan identitasnya. Selanjutnya, mimikri. Dalam novel Nyai Kedasi tampak beberapa tokoh yang selalu meniru kebiasaan-kebiasaan bangsa Eropa seperti tokoh Nyai Kedasi yang penampilannya berkiblat pada gaya bangsa Eropa. Meski Nyai Kedasi selalu menggunakan kebaya dan jarik sebagai pakaian sehari-hari, namun wajahnya selalu bersolek layaknya orang Eropa. Tak hanya itu, perhiasan yang ada pada tubuhnya juga berasal dari Eropa. Wanita pribumi yang masa kolonial memang selalu menjadikan wanita Eropa sebagai standar kecantikannya, sehingga banyak pribumi yang meniru cara berpenampilan wanita Eropa. Namun peniruan tersebut menimbulkan reduplikasi belang-belang terhadap bangsa Eropa, sehingga bangsa Eropa melihat hal tersebut aneh dan tidak cocok. Akhirnya peniruan tersebut cacat dan dikatakan mimikri atau mockery. Mimikri muncul sebagai bentuk penghinaan bagi kaum penjajah yang beranggapan bahwa kaum pribumi bahan ejekan dan tidak akan pernah sama seperti bangsa Eropa. Selain itu, tokoh Raden Sowoyo mengikuti tingkah laku dan cara penampilan bangsa Barat juga. Dirinya semakin disegani oleh kaum pribumi, contohnya dengan menghisap rokok khas Eropa dan berpakaian seperti bangsawan, sehingga kaum pribumi kelas bawah menyegani Raden Sowoyo tersebut. Selanjutnya, ambivalensi. Bentuk ambivalensi dalam novel Nyai Kedasi terlihat pada tokoh utama Nyai Kedasi yang berusaha mempertahankan keutuhan budaya Indonesia walaupun ia berada dalam lingkungan Eropa. Nyai Kedasi selalu menyesuaikan kebiasaan orang Eropa dengan dirinya. Saat suaminya meminta ia menggunakan gaun, ia mencobanya. Begitu pula saat yang lain berdansa, ia juga ikut berdansa. Namun, saat berlangsungnya pesta dan minuman yang tersedia mengandung alkohol, Nyai Kedasi meminta pelayan untuk membuatkannya es jeruk limau. Pada saat yang berbeda pula, ketika Nyai Kedasi mendengarkan musik khas Indonesia kesukaannya yaitu keroncong, Nyai Kedasi menyelaraskan dengan gerakan dansa dari Eropa yang telah ia pelajari. Kemudian juga pernikahan antara Nyai Kedasi dan Tuan Hedel menjadi sorotan dan perguncingan karena seorang pribumi yang menikah dengan kaum penjajah atau kaum kolonial. Saat itu dianggap tidak pantas di kalangan pribumi maupun bangsa Belanda. Namun Nyai Kedasi telah menjelaskan kepada adiknya Bagio bahwa pernikahan mereka sudah sah karena tidak melanggar peraturan undang-undang Hindia Belanda. Kemudian ambivalensi sendiri muncul akibat saling ketergantungan antara subjek penjajah dan terjajah. Kedua subjek tersebut tidak dapat berdiri sendiri menjadi satu utuh, sebab kolonialisasi yang terjadi dalam satu wilayah tidak hanya dalam bentuk kekuasaan sumber daya manusia dan sumber daya alam saja, tetapi berpengaruh dalam proses pembentukan identitas budaya. Budaya tidak dapat berdiri sendiri, selalu ada pengaruh yang masuk antara budaya satu dengan budaya lainnya. Dalam pembentukan identitas budaya Indonesia, pengaruh budaya Barat yang masuk dapat diterima oleh pribumi dengan sikap lokal jenius. Nah, selanjutnya kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa kebudayaan yang tidak berdiri sendiri menjadi satu yang utuh. Identitas budaya suatu negara selalu dipengaruhi oleh budaya dari negara lain. Dalam novel Nyai Kedasi karya Imperial Jate, budaya Indonesia dipengaruhi oleh adanya budaya Barat, yaitu Belanda. Faktor kolonial mengakibatkan masuknya budaya Barat ke Indonesia sehingga terciptalah hibriditas, mimikri, dan ambivalensi dalam budaya Indonesia. Sesuai dengan konsep
Homi Bhabha, hibriditas, mimikri, dan ambivalensi. Postkolonial tergantung pada ideologi. Sesuai dengan konsep hibriditas, mimikri, dan ambivalensi, postkolonialisme Homi Bhabha, ketergantungan ideologi pada kaum penjajah akan mengubah pola pikir kaum jajahan. Dengan demikian, sistem kolonialisme berakar suatu pertemuan antara budaya lokal dengan budaya pendatang. Identitas kebudayaan ditentukan melalui kesatuan sosial. Oleh karena itulah, memahami kebudayaan Indonesia sejak dini berlangsungnya kolonialisme, seperti dalam novel Nyai Kerdasi karya Imperial Jate. Yang kedua yaitu kesimpulannya pada mimikri. Mimikri merupakan bentuk peniruan pribumi terhadap bangsa Barat yang dianggap tidak sepenuhnya mampu seperti Barat. Ketidaksesuaian dalam hal peniruan tersebut dianggap sebagai bentuk penghinaan oleh Barat, sehingga bangsa Barat memandang pribumi aneh dan tidak pantas, atau mokeri. Dalam novel Nyai Kerdasi, bentuk mimikri dilakukan oleh beberapa tokoh, seperti tokoh Nyai Kerdasi yang menggunakan bahasa Belanda dalam berkomunikasi, tokoh Raden Suwoyo dan Nyai Kerdasi yang menggunakan pakaian layaknya kaum Belanda, tokoh Nyai Kerdasi yang selalu mencoba kebudayaan Barat seperti berdansa dan mendengarkan musik gramafon, serta tokoh Bagio yang mencoba keahlian menyetir automobil di depan warga kampung agar terlihat seperti bangsa Barat. Yang ketiga yaitu ambivalensi. Ambivalensi merupakan suatu bentuk kesenangan dan keengganan yang sekaligus datang bersamaan pada satu keadaan. Ambivalensi muncul karena adanya hibriditas dan mimikri dalam konsep postkolonial yang saling ketergantungan antara kaum penjajah dan terjajah. Karena ambivalensi menunjukkan bahwa subjek postkolonial tidak pernah utuh menjadi posisi dari kaum penjajah atau kaum terjajah. Dalam novel Nyai Kerdasi, bentuk ambivalensi terlihat pada tokoh Nyai Kerdasi yang masih menggunakan kebaya meskipun telah menikah dengan orang Belanda. Ambivalensi pada tokoh Hedel sebagai bangsa Belanda sekaligus suami Nyai Kerdasi terlihat saat ia tidak memaksa Nyai Kerdasi untuk menjadi orang Eropa dan selalu menyukai masakan khas Indonesia buatan istrinya. Selain itu, Tuan Hedel berusaha meyakinkan kepada masyarakat pribumi dan Eropa bahwa pernikahannya dengan Nyai Kerdasi sah sesuai dengan perjanjian Hindia Belanda. Ambivalensi pada bidang politik dan pembangunan juga terlihat pada pembangunan Istana Bogor yang dahulu sebagai Istana Gubernur Jenderal Belanda dirancang oleh arsitektur Belanda dengan nuansa Nusantara di sekitar Istana Bogor tersebut. Presentasi yang terakhir yaitu saran. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, maka diberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, bagi mahasiswa program studi bahasa dan sastra Indonesia diharapkan dapat memberikan perbandingan dalam penelitian pengaruh kolonialisme dalam pembentukan identitas budaya Indonesia. Yang kedua yaitu bagi mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Indonesia diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang bahasa dan sastra dengan mengkaji dan meneliti karya sastra khususnya novel menggunakan teori yang sama namun novel berbeda atau sebaliknya novel yang sama dengan teori yang berbeda. Diharapkan dapat melakukan pendalaman penelitian dengan mengembangkan teori. Yang ketiga yaitu bagi mahasiswa atau peneliti lain diharapkan dapat mengembangkan kajian dan analisis di bidang sastra Indonesia dengan menerapkan teori dalam penelitian yang sesuai dengan karya sastra yang akan diteliti.